Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Anak-anakku sekalian, apa kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan pada pagi hari ini kita masih senantiasa mendapatkan rahmat maunah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa melaksanakan pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti pada hari ini dengan keadaan atau kondisi yang baik. Anak-anakku sekalian, sebelum materi pembelajaran kita lanjutkan, marilah terlebih dahulu kita membaca doa supaya apa yang akan kita pelajari pada pagi hari ini senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, pada pertemuan pagi hari ini Bapak akan melanjutkan materi yang sudah disampaikan oleh Bu Siti Mukhlisatin pada pertemuan minggu kemarin, yaitu tentang beriman kepada malaikat Allah. Apa itu malaikat? Kemarin sudah disampaikan oleh Bu Siti Mukhlisatin bahwa malaikat adalah makhluk ciptaan Allah yang gaib, terbuat dari cahaya atau nur. Berdasarkan salah satu hadis Nabi Muhammad SAW, malaikat telah diciptakan dari cahaya yang tidak mempunyai nafsu dan pikiran, tidak berbapak dan tidak beribu, juga tidak beranak. Malaikat hanya mengerjakan apa yang diperintahkan Allah kepada mereka. Malaikat jumlahnya ada banyak sekali, tapi yang wajib diimani keberadaannya, yang wajib kita imani, yang wajib kita hafalkan nama-namanya hanya ada 10. Maksud dari iman kepada malaikat yang pertama adalah bagian dari rukun iman. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat Allah, Rasulullah, kitab Allah, qada dan qadar. Kemudian baik buruknya qada dan qadar itu adalah merupakan runtutan rukun iman yang wajib kita imani. Iman kepada malaikat maksudnya adalah meyakini adanya malaikat walaupun kita tidak dapat melihat mereka, dan bahwa mereka adalah salah satu makhluk ciptaan Allah, sama dengan manusia, sama dengan jin, dan sama dengan makhluk lainnya. Malaikat diciptakan oleh Allah dari cahaya atau nur. Mereka menyembah Allah dan selalu taat kepada Allah. La ya'sunallah wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah bermaksiat atau menentang apapun yang diperintahkan oleh Allah. Mereka selalu menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan malaikat yang diciptakan oleh Allah kemudian diperintahkan untuk sujud, mulai dia diciptakan sampai yaumul qiyamah, dia juga akan tetap melakukan perintah itu untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun manusia tidak dapat melihat malaikat, tetapi jika Allah berkehendak, maka malaikat dapat dilihat oleh manusia, yang biasanya terjadi pada para nabi dan rasul. Malaikat selalu menampakkan diri dalam wujud laki-laki kepada para nabi dan rasul, seperti yang terjadi pada Nabi Ibrahim. Anak-anakku sekalian, tentunya pada pembelajaran kemarin juga sudah disampaikan oleh Bu Siti Mukhlisatin, pembelajaran kalian waktu di SMP atau di MTS juga sudah pernah menghafalkan nama-nama dan tugas malaikat. Namun tidak ada salahnya bila kita mereview kembali nama-nama malaikat dan tugasnya. Yang pertama adalah malaikat Jibril. Malaikat Jibril ini tugasnya adalah menyampaikan wahyu Allah kepada nabi dan rasul. Menyampaikan wahyu Allah kepada nabi dan rasul. Kemudian yang kedua malaikat Mikail yang bertugas memberi rizki pada manusia. Yang ketiga malaikat Israfil yang memiliki tanggung jawab meniup trompet sangkakala di waktu hari kiamat.
Yang keempat, malaikat Israel yang bertanggung jawab mencabut nyawa. Yang kelima, malaikat mungkar yang bertugas menanyakan dan melakukan pemeriksaan pada amal perbuatan manusia di alam kubur. Malaikat nakir yang bertugas menanyakan dan melakukan pemeriksaan pada amal perbuatan manusia di alam kubur bersama dengan malaikat mungkar. Yang ketujuh, malaikat raqib yang memiliki tanggung jawab untuk mencatat segala amal baik manusia ketika hidup. Yang kedelapan, malaikat atid yang memiliki tanggung jawab untuk mencatat segala perbuatan buruk atau jahat manusia ketika hidup. Yang kesembilan, malaikat malik yang memiliki tugas untuk menjaga pintu neraka. Dan yang kesepuluh adalah malaikat ridwan yang berwenang untuk menjaga pintu surga atau surga. Selanjutnya juga perlu kalian ketahui bahwa ada perbedaan malaikat dengan setan atau jin. Yang pertama, perbedaan malaikat ini Allah ciptakan dari cahaya atau nur, sedangkan jin berasal dari api atau nar. Malaikat selalu tunduk dan taat kepada Allah, sedangkan jin ada yang muslim, ada yang kafir. Yang kafir adalah setan dan iblis yang akan terus menggoda manusia hingga hari kiamat agar bisa menemani mereka di neraka. Selanjutnya, malaikat tidak memiliki hawa nafsu sebagaimana yang dipunyai oleh jin. Jin ada yang jahat, jin yang jahat akan selalu senantiasa menentang dan menjalankan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat adalah makhluk yang baik dan tidak akan mencelakakan manusia selama berbuat kebajikan, sedangkan setan dan iblis akan selalu mencelakakan manusia hingga hari akhir. Dalil yang menjelaskan tentang malaikat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatim masna wa thulatha wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha' innallaha ala kulli syai'in qadir. Artinya, segala puji bagi Allah, pencipta langit dan bumi, yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan untuk mengurus berbagai macam urusan yang mempunyai sayap. Masing-masing ada yang 2, 3, dan 4. Allah menambahkan pada ciptaannya apa yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tafsir Quran Surat Fatir ayat 1. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan bahwa puji dan syukur itu adalah bagi Dia yang telah menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dengan ciptaan yang amat indah dan ajaib. Ciptaan yang belum ada sebelumnya dan telah diaturnya dengan tata tertib yang lengkap dan sempurna. Tuhan yang telah menugaskan malaikat menyampaikan wahyu pada para nabi-nabinya untuk menyampaikan kepada mereka berbagai macam urusan. Malaikat itu adalah sejenis makhluk yang mempunyai sayap sebelah menyebelah di sampingnya, 2-2, 3-3, atau 4-4, yang akan membantu di dalam perjalanannya menyampaikan atau dengan segera perintah-perintah Allah, baik berupa seruan maupun berupa larangan kepada para nabi-nabinya. Allah SWT berkuasa menambah sayap para malaikat lebih banyak lagi menurut kehendaknya, sesuai dengan keperluan. Tidak ada kekuatan yang bagaimanapun kuatnya yang dapat menghalanginya, karena Dia itu Maha Kuasa atas segala sesuatu. Artinya, sifat dari malaikat itu sendiri adalah makhluk gaib, makhluk yang tidak bisa dilihat oleh mata, yang tentunya tidak bisa menempati ruang dan waktu. Suatu contoh misalnya ketika malaikat Israel bertugas untuk mencabut nyawa di satu tempat, yang secara bersamaan di tempat lain juga bisa melakukan tugasnya. Artinya malaikat bisa melaksanakan tugas dalam waktu yang bersamaan, berbeda dengan kita dari manusia. Selanjutnya dalil yang menjelaskan tentang malaikat. Quran Surat At-Tahrim ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Artinya, hei orang-orang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Ayat ini menerangkan tentang tafsir surat At-Tahrim ini, ayat 6 ini adalah menunjukkan kepada Allah, ditujukan firman Allah ini ditujukan kepada orang-orang yang percaya kepada Allah dan Rasul-Rasulnya, yaitu memerintahkan supaya mereka menjaga dirinya dari api neraka yang bahan bakarnya terdiri dari manusia dan batu. Manusia yang memang kafir, manusia yang tidak beriman kepada Allah. Batu, yang dimaksud batu adalah batu dari bangunan-bangunan yang digunakan untuk bermaksiat kepada Allah ketika di dunia. Jadi seperti tempat-tempat ibadah, seperti patung-patung yang disembah ketika di dunia, itu akan menjadi bahan bakar api neraka ketika nanti di akhirat, alam akhirat. Dengan taat dan patuh melaksanakan perintah Allah dan mengajarkan kepada keluarganya supaya taat dan patuh kepada perintah Allah untuk menyelamatkan mereka dari api neraka. Qu anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu, keluargamu dari api neraka. Di antara cara menyelamatkan diri dari api neraka itu ialah mendirikan sholat dan bersabar sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, demikian review materi beriman kepada malaikat yang kemarin sudah disampaikan oleh Bu Siti Mukhlisatin pada pertemuan minggu lalu. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya, dan selamat belajar di rumah di tengah pandemi COVID-19 ini. Mudah-mudahan segera bisa normal kembali dan kita bisa melaksanakan pembelajaran secara tatap muka. Akhirul kalam, ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.